وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan beserta para sahabatnya. Semoga kita yang hadir di tempat ini di pagi hari ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi di hari Jumat yang cerah ini, yang penuh barokah ini, di tempat yang baik, di tempat yang mulia, di Masjid Al-Fajar Al-Azhar, dalam rangka mengikuti kajian rutin Muslimah Al-Fajar. Dan berikut susunan acara pada pagi hari ini yaitu akan diawali dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan pembacaan surat Al-Anfal ayat 73 sampai 75. Lalu masuk ke acara ini yang akan diisi oleh narasumber. Alhamdulillah sudah hadir. Selanjutnya acara sesi tanya jawab dan akan ditutup dengan doa. Baik, acara pada pagi hari ini akan dibuka dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Semoga acara kita pagi ini Allah mudahkan dan lancarkan sampai selesai. Al-Hadiyah wa Buniyat Sholihah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Acara dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Anfal ayat 73 sampai 75 oleh Ibu Yeni dan dilanjutkan dengan sari tilawah oleh Ibu Siti Muslika. Kepada teman-teman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan dan kerusakan yang besar. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang yang berdiri, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Dan orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu. Sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah bersama-sama kita mendengar bacaan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadikan syafaat dan pahala bagi yang membaca maupun yang mendengarkannya. Acara selanjutnya akan diisi oleh narasumber kita dengan tema menggali makna lebih dalam tanggung jawab dan peran istri di dalam rumah tangga. Beliau adalah Ibu Enda Susilo-Wati, MPD, CHT, yang merupakan lulusan S1 Universitas Negeri Semarang, S2 Manajemen Pendidikan di UNJ, Licensed Teaching Promoter, Certified Teaching Learning Teaching Learning and Couple, Certified Hypnotherapist Beta Medica Institute, Certified Performance Management Professional ITTR Institute. Juga beliau merupakan seorang istri dengan 3 orang anak. Apa biasanya? Juga sebagai trainer and public speaker, juga sebagai konselor dan branch manager Steve di Indonesia, pengajar kelas bahasa Arab di Mahat, serta menjadi komisi kajian muslimah di berbagai perusahaan. Dan beliau juga sudah menelurkan beberapa karya, yaitu buku Matematika Ria, Belajar Matematika dengan Mata Kaki, 5 penyusun kumpulan doa dari juz 1 sampai 30 di dalam Al-Quran, serta yang saat ini masih on proses Quranic Dictal. Masya Allah, tabarakallah, novel beliau sungguh sangat mengagumkan dan sangat sulit dibaca. Semoga dapat menjadi syafaat beliau di akhirat kelak. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi kepada Ibu Enda Susilo-Wati atau kami biasa memanggilnya Kakak Besti. Kepada Kakak Besti dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek 1 juta 2 juta. Oh, dengar ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa billahi rabbil islam dinan bi Muhammadin nabiyyi wa rasul. Ilahi anta maqsudi wa ridaka man ladhi radhi bil hubbi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikini ke Gondang Dia. Saya doakan ibu yang ada di sini semuanya berbahagia. Amin. Juga Allah masukkan ke dalam surga. Amin. Serta segera dilunaskan semua hutang-hutangnya. Kali masih ada hutang panci, hutang puasa. Ini mumpung Muharram ya. Allah sediakan 4 bulan haram di antara 12 bulan, di mana bulan tersebut Allah jaga kemuliaannya, termasuk fala tazlimu anfusakum fihinna, jangan berbuat zalim di dalamnya. Ibu hati-hati. Ibu gibah di bulan Safar sama gibah di bulan Muharram, hati-hati, dosanya bisa 2 kali lipat. Ya, bukan hanya Muharram saja ya. Jadi nanti ada Zulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, Rajab. Ya. Jadi di 4 bulan itu kalau perlu tanggalnya dikasih warna merah semuanya. Itu bukan libur, bukan ya. Tapi fala tazlimu anfusakum fihinna, jangan berbuat zalim di dalamnya karena dosanya dilipat gandakan. Maka ketika berbuat kebaikan di dalamnya, maka sama ya, Allah lebihkan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Maka tafadhol bagi yang mau puasa ya, lebih diperbanyak lagi karena dengan puasa itu berkumpul semua amal soleh. Ibu ngerasa nggak ketika puasa itu malas aja tuh ngomongin orang ya nggak? Kenapa? Karena setan dan iblis dalam diri kita itu dilemahkan ya, nggak dikasih makan gitu. Kemudian lebih giat beramal soleh ya. Maka nanti jangan pernah dilewatkan tanggal 10 Muharram puasa Asyura. Itu pahalanya 1 tahun Bu. Pahalanya diampuni dosanya 1 tahun. Maka itu akan lebih afdol agar tidak sama dengan karena Israel Yahudi laknatullah, jangan-jangan mereka puasa juga pada tanggal 10 itu. Ya. Maka biar nggak sama mereka, silakan bisa puasa di tanggal 9 dan 10 atau 10 11 ya, 2 hari itu. Dilingkari dari sekarang ya. Jadi jadwal bootramnya tolong digeser dan digeser. Ya Bu ya, jadwal bootramnya, jadwal arisannya silahkan disesuaikan dengan puasa Asyura. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillazi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Alhamdulillazi allafa baina qulubina wa aslaha bi ni'matihi wa yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Fajar Bapak Cecep Barakallahu Fih, semoga Allah memberikan keberkahan untuk beliau sekeluarga. Kemudian yang saya hormati juga Ketua Majelis Ta'lim Muslimah Al-Fajar Ustazah Nana Nasution Barakallahu fiha, ya, semoga memberkahi beliau sekeluarga serta teman-teman panitia dari RT 19 ya, kompak sekali ya. Tetap semangat ya. Kemudian serta ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, apa kabar? Masya Allah. Ya. Ibu-ibu ya. Kita sebagai ibu-ibu kita memang harus lebih sehat dan lebih waras ya. Kenapa? Karena kalau kita waras ya, suami 3 kali waras. Kalau kita sehat ya, nanti anak 3 kali sehat. Makanya kenapa si ibu ini benar-benar harus sehat lahir dan batinnya ya. Sehat mentalnya ya. Ibu ya, tentang kesehatan mental kita lihat ya, yang kasus yang terbaru yang di Jembatan Cimahi. Beliau anak dokter, kurang sehat apa coba? Ya, kurang sehat apa ini? Tapi ternyata mati bunuh diri. Ya. Dan gantung diri di Jembatan Cimahi itu wasiatnya adalah tolong antarkan jenazah saya di rumah sakit X karena orang tua saya
prakteknya di situ. Masya Allah. Maka ibu Allah, ibu penting banget ya, benar-benar dijaga ya kesehatan mentalnya. Ibu kalau bingung ada masalah ya, itu bisa juga datang ke rumah saya karena memang saya profesinya konselor. Ya, jadi konselor dari anak, remaja, dewasa, pasutri. Jadi klien itu dari usia 2 tahun sampai lansia. Gitu. Saya banyak menangani kasus yang couple juga. Couple itu ya yang suami istri ya, yang kasusnya suami istrinya. Yang terbaru karena ini kategori rumah tangga ya. Jadi menikah 11 tahun, kemudian akhirnya membantu suaminya bekerja, tapi ternyata tiba-tiba karena sangat husnuzon kepada suami nggak nyangka, gitu, tapi ternyata ketika menjumpai HP-nya, nah di situ terkuak semuanya. Sampai akhirnya sakit hati ya. Jadi sakit hati itu efeknya ke anak. Jadi kasihan anak yang jadi korbannya, karena dia bingung melampiaskan kemana. Terlihatnya luka batinnya itu, dia ketika melihat mobil putih di mana itu gemeter, jatuh di depan. Memang kenapa mau dengan mobil putih? Itu mobil suami saya, mantan suami saya. Kan akhirnya suaminya dihempaskan kan. Jadi ketika di jalan manapun melihat mobil putih gemeter, ya, kemudian dadanya berdegup kencang, berarti itu sedang tidak sehat ya, tidak sedang sehat mentalnya. Kemudian akhirnya saya tanya berapa rasa kecewanya dengan suami di skala 1 sampai 10, dia bilang 9. Karena saya sudah membantu bekerja, kemudian sudah berusaha memberikan yang terbaik, tapi ternyata balasannya seperti itu ya, 9. Pantesan ketika skala 9 efeknya ke situ. Jadi hal-hal yang terkait dengan pikiran itu nanti larinya ke fisik. Ibu hati-hati kalau sering asam lambung gitu ya. Kok sering asam lambung, sering mah gitu ya. Hati-hati, jangan-jangan punya utang. Ya kenapa? Karena sakit fisik itu datang dari pikiran. Kemudian akhirnya saya coba terapi ya, saya terapi menggunakan spiritual emotional freedom technique ya. Saya rilis ya, agarku itu nangis ya, keluar semuanya. Jadi ketika sebelum pulang saya pastikan saya cek dulu. Ya saya khawatir bunuh diri dulu ya kan. Karena kasus bunuh diri hari ini ibu tahu ya, data terbaru ya. Saya dapat ya itu dari Badan Pusat Statistik ya, data terbaru bunuh diri itu dunia WHO itu 730.000 dalam setahun. Ibu untuk ngebayangin angka itu seberapa sih? Kasus genosida di Gaza yang kondisinya seperti itu korban meninggalnya, syahidnya 40.000. Nah, sudah paham perbedaannya? Nah, yang bunuh diri dalam 1 tahun 730.000. Paham? Berapa kali lipat itu? Berapa kali lipat itu? Ya hampir 20 kali lipat. Jadi sengeri itu ya kondisi ya, masyarakat kita pada masyarakat dunia kita saat ini itu kondisinya seperti itu ya. Kemudian ini sebelum pulang saya tanya, coba diingat-ingat mobil putih ya sama mantan suaminya skala 1 sampai skala 10 angka berapa gitu ya. Kata udah diterapi. Kemudian dia bilang 40. Langsung turun 5 level deh. Sekarang boleh silakan pulang, nanti silakan diulangi lagi terapinya seperti itu. Jadi ketika menemukan jalan buntu ya, maka saya merekomendasikan untuk mendatangi ahli ya, baik psikolog atau konselor untuk membantu ya menyelesaikan permasalahan ibu ya. Jadi bukan kemudian akhirnya lari ke bundir gitu. Ya, ya. Nah, jadi ini baru pembukaan udah dibikin deg-degan ya ibu ya. Masya Allah. Jadi ibu dengan Allah, tema kita hari ini tentang bagaimana peran menggali lebih dalam. Saya kan udah nikah 40 tahun, maka ini nanti penting
buat putrinya atau yang mau mantu gitu ya, agar bekalan ini cukup untuk pada mereka. Kita awali dari pesan Nabi dulu Ibu Allah. Jadi pesan Nabi, oh ya, saya juga ada pesan buat ibu-ibu semuanya ya, biar tidak dikit-dikit luka batin. Dikit-dikit luka batin gitu. Saya lagi kena mental, jadi dikit-dikit luka batin ya. Dikit-dikit curhat update status, kayaknya paling menderita gitu di dunia gitu ya. Saya ada kabar baik untuk ibu-ibu yang menolong ya. Jadi di dunia ini itu memang akan ada dua golongan. Golongan pertama itu namanya golongan ahlul musibah. Memang musibahnya ada aja. Ya, ingat setiap rumah tangga itu juga punya air matanya sendiri. Tapi yang satu itu namanya ahlul afiyah. Ya Allah, hidupnya kayaknya lapang aja gitu, kayaknya senang aja gitu ya. Padahal itu masa sawang sinawang ya. Nah, menurut ibu-ibu, dua golongan ini nanti mana yang dihisap duluan? Yang satu ahli musibah, ya Allah, ada aja. Saya pernah kedatangan klien satu. Saya yakin masalah ibu-ibu itu nggak ada yang lebih berat dari klien saya. Beliau datang ke rumah saya. Datang saat COVID ya, sebelum COVID itu kehilangan kedua orang tua ya, kehilangan kedua orang tuanya. Kemudian suaminya kehilangan pekerjaan. Kemudian akhirnya si ibu ini kehilangan penglihatan. Jadi ketika beliau datang ke rumah saya, itu saya tidak tahu ketika beliau itu ternyata tidak bisa melihat. Saya tuh nggak tahu. Ketika saya buka laptop, baru saya ajak ngobrol gitu. Ibu bisa melihat layar? Mohon maaf, saya sudah blank. Oh, katarak ya Bu? Bukan. Saya sudah 4 kali operasi dan gagal dan dinyatakan buta permanen. Langsung saya tutup laptop. Ketika kehilangan penglihatan, beliau berharap ada suami kan suaminya ada, berharap suaminya ini bisa membimbingnya. Tapi ternyata yang diharapkan itu justru bunuh diri. Ya, suaminya bunuh diri dan di depan mata anaknya yang baru kelas 1 SD. Anaknya itu cuma satu-satunya itu gitu. Wah, ini ada di dekat kita. Nih, ada di Bekasi. Ya, artinya kan datang ke rumah saya ngojek. Datang ke rumah saya itu naik ojek gitu. Dan saya tuh baru tahu ternyata beliau itu tidak bisa melihat. Masya Allah, di dalam hati ini. Kemudian ibu sehari-hari bagaimana untuk makan dan sebagainya? Saya mijet Bu. Terus makannya bagaimana? Saya tanya. Si anaknya bilang, Mama pernah goreng nugget pun gosong. Nah ya iyalah, nggak bisa melihat. Ini ada di dekat kita, ya paling jaraknya cuma berapa kilo lah ya dari Masjid Al-Fajar. Ahli musibah kan? Ahli musibah. Saya sampaikan kepada ibu tersebut ya. Coba ibu tadi jawabannya apa? Yang mana yang dihisap duluan, ahli musibah atau afiah? Jadi yang satu itu hidupnya senang terus seperti itu. Ya, banyak kelebihannya. Yang satu musibahnya bertubi-tubi. Nah menurut ibu-ibu, mereka berdua ini yang